Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, tidak terasa Ramadan hampir meninggalkan kita. Hari-hari terakhir Ramadan ini akan pergi melalui kita. Inilah saatnya kita berburu pahala, dan inilah saatnya kita berburu ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah saatnya kita menuju kemenangan sebenarnya. Inilah saatnya kita meningkatkan kualitas ibadah kita untuk mencapai predikat takwa. Berapa banyak orang yang ingin menyambut kedatangannya, tetapi jatah hidupnya telah tiada. Berapa banyak orang yang ingin bertemu dengan bulan Ramadan dan memperoleh barokahnya, akan tetapi ajal memutus harapannya. Berapa banyak orang yang ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, namun sudah berada di alam yang berbeda. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan hari-hari terakhir Ramadan tahun ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di 10 terakhir bulan Ramadan terdapat malam yang istimewa, malam yang penuh barokah, malam yang penuh dengan kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Dalam Quran surah Al-Qadr ayat 3, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, yang artinya malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Para ulama menjelaskan, bila seseorang beramal soleh di malam Lailatul Qadar, maka dia akan mendapatkan pahala seperti melakukannya dalam 1000 bulan. Itu setara dengan 83 tahun 4 bulan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus memanfaatkan malam Lailatul Qadar itu dengan sebaik-baiknya. Walaupun memang kita tidak mengetahui kapan datangnya malam Lailatul Qadar tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, carilah Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi untuk mendapatkan Lailatul Qadar memang tidak mudah. Karenanya tidak semua orang bisa mendapatkannya. Dibutuhkan usaha keras, upaya tidak kenal lelah untuk meningkatkan intensitas ibadah kita, terutama pada 10 akhir Ramadan. Lalu amalan-amalan apa yang bisa kita kerjakan untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun amalan yang pertama yaitu memperbanyak sholat sunnah pada malam hari. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qoma lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Yang artinya, barang siapa melaksanakan sholat pada malam Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun sholat malam yang bisa kita kerjakan dan kita tingkatkan yaitu sholat tarawih, sholat witir, sholat hajat, sholat tasbih, sholat taubat, dan juga sholat tahajud. Maka tidak mengherankan di berbagai masjid dan musola diadakan sholat tasbih bersama-sama
dan berbagai sholat sunnah lainnya di malam terakhir Ramadan. Meskipun kita juga bisa melaksanakan sholat-sholat tersebut secara munfarid atau individu. Intinya adalah menghidupkan malam-malam terakhir di bulan Ramadan dengan memperbanyak sholat sunnah. Hadirin rahimakumullah, adapun amalan yang kedua yang bisa kita tingkatkan yaitu memperbanyak membaca Al-Quran. Lailatul Qadar adalah malam di mana Al-Quran diturunkan. Karena itu memperbanyak membaca Al-Quran di malam Qadar sangat dianjurkan. Para ulama sering menyebut bulan Ramadan sebagai bulannya Al-Quran, di mana pada bulan ini biasanya para ulama dan umat Islam biasa mengkhatamkan Al-Quran. Bahkan ada yang sampai berkali-kali, seperti mana Imam Syafi'i yang mengkhatamkan Al-Quran sekali di siang hari dan sekali di malam hari, sehingga beliau mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali selama bulan Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun amalan yang selanjutnya adalah bersedekah. Bersedekah di bulan-bulan biasa akan dilipat gandakan pahalanya, terlebih lagi jika dilakukan di bulan Ramadan. Adalah kebiasaan Rasulullah untuk memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Bahkan disebutkan bahwa kedermawanan Rasulullah di bulan ini bagaikan angin yang berhembus. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi pentingnya bersedekah di bulan Ramadan harus kita perbanyak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun amalan yang selanjutnya yaitu itikaf. Salah satu tujuan dari itikaf adalah untuk mendapatkan keberkahan dari Lailatul Qadar yang merupakan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Itikaf dianjurkan agar dilakukan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, yang artinya Nabi selalu beritikaf pada bulan Ramadan selama 10 hari. Namun pada tahun wafatnya beliau beritikaf selama 20 hari. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika beritikaf atau berdiam diri di masjid, hendaknya kita juga berzikir kepada Allah dengan memperbanyak kalimat-kalimat tasbih, kalimat tahmid, kalimat tahlil, dan juga beristighfar kepada Allah. Hadirin rahimakumullah, adapun amalan selanjutnya yaitu membaca doa Lailatul Qadar. Sayyidah Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, amalan apa yang dapat dilakukan ketika berada di malam Lailatul Qadar? Maka Rasulullah SAW mengajarkan doa berikut kepada Aisyah. Adapun doa tersebut adalah Allahumma innaka ngafuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan senang memaafkan, maka maafkanlah kesalahanku. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadirin rahimakumullah, itulah beberapa amalan yang bisa kita kerjakan untuk menggapai Lailatul Qadar. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada sisa-sisa hari Ramadan tahun ini, marilah kita gunakan untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah untuk menggapai Lailatul Qadar. Mari kita laksanakan ibadah puasa dengan penuh kesungguhan, melaksanakan qiyamul lail, memperbanyak tilawah Al-Quran, memperbanyak sedekah, itikaf, dan juga berzikir serta berdoa dan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, dengan harapan kita bisa meraih ridha Allah, bisa menggapai Lailatul Qadar, dan ketika Ramadan ini telah berlalu, dosa-dosa kita benar-benar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, menerima semua amalan-amalan kita,
dan menyelamatkan kita dari api neraka. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Demikian kultum singkat dari saya. Apabila ada kurangnya, semata-mata dari kebodohan saya pribadi, dan apabila ada benarnya, semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Akhiron wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.